Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Viral, gara-gara nenek yang ia jaga meninggal, seorang TKW asal Karawang ini dijual oleh majikannya. Mirisnya dia pun tidak digaji selama bekerja 2 tahun. Berikut kronologinya. Diliput dari Faisal Sohkom. Hal ini dialami oleh salah seorang TKW asal Indonesia bernama Karsi asal Karawang, Jawa Barat, yang dijual majikannya dan sempat tidak digaji selama 2 tahun bekerja. Karsi diketahui diambil dari salah satu syarikat atau agensi oleh majikannya, yaitu untuk mengurus seorang nenek-nenek di Arab Saudi. Karsi bekerja dengan dikontrak oleh majikannya selama 2 tahun untuk mengurus nenek tersebut. Namun mirisnya tidak sampai 2 tahun, hanya berkisar 7 bulan bekerja saja, nenek yang diasuh atau yang dijaga Karsi meninggal dunia. Karena nenek yang diasuh Karsi sudah meninggal, akhirnya TKW tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh majikannya, sehingga majikannya menjual ke kerabatnya. Nah, jadi kamu itu sudah saya jual ke keponakan saya karena saya itu rugi, kata majikannya. Selama 2 tahun bekerja dengan keponakan sang majikan, Mbak Karsi mengaku belum pernah digaji sama sekali, yaitu dengan beberapa alasan tertentu. Kemudian sang majikan langsung menyerahkan Mbak Karsi kepada salah seorang PMI atau pekerja migran Indonesia bernama Mas Idai, yaitu untuk membantu pemulangan Mbak Karsi ke Indonesia. Namun gaji selama 2 tahun yang seharusnya dibayar penuh malah tidak dibayar oleh majikan. Walau sudah dilakukan diskusi antara Karsi dengan majikan, pada akhirnya TKW Indonesia tersebut pun pasrah walaupun hanya dibayar setengahnya saja. Sebab dirinya juga sudah tidak sabar ingin pulang ke Indonesia untuk bertemu suami dan keluarganya. Nah, jadi ceritanya ada salah seorang TKW asal Indonesia, yaitu Mbak Karsi asal Karawang, di mana beliau ini diambil oleh majikannya dari salah satu agensi di Arab Saudi. Nah, seperti kita ketahui ya, untuk kontrak di Arab Saudi itu kan 2 tahun. Nah, naasnya sebelum finish kontrak ya, baru bekerja selama 7 bulan, sang nenek atau pasien yang ia jaga itu meninggal dunia, guys. Nah, karena sang majikan tidak mau rugi ya, karena untuk mengambil seorang TKW itu harus butuh biaya yang banyak, akhirnya dia punya inisiatif. Daripada nanti pulang dia kan rugi, akhirnya dia menjual Mbak Karsi ke keponakannya. Nah, ternyata selama bekerja 2 tahun di rumah sang majikan itu dia tidak pernah digaji sama sekali, guys. Katanya sih karena ada alasan tertentu, tapi entah alasannya apa. Akhirnya setelah diskusi dan ada agensi yang membantunya, Mbak Karsi bisa mendapatkan gaji, namun itu hanya separuh, guys. Akhirnya tidak menunggu lama, sang majikan mengirimkan Mbak Karsi ke salah satu pekerja migran Indonesia atau Mas Idai, di mana beliau ini sering membantu para TKW yang akan pulang ke Indonesia. Nah, setelah ditanya sama Mas Idai, mbaknya mengatakan bahwa saya hanya digaji separuh, itu pun melalui proses yang panjang dan berbelit-belit. Dan Mas Idai menyarankan jika memang kamu mau, kamu tuh sebetulnya bisa mendapatkan gaji full selama 2 tahun. Namun Mbak Karsi ini katanya pasrah aja lah karena saya ingin cepat-cepat pulang, ingin bertemu keluarga di rumah, begitu guys. Nah, sebetulnya kasus seperti ini di Arab Saudi itu banyak sekali, guys. Kenapa? Karena kurangnya perhatian gitu ya dari para agensi, dimana kalau mereka itu meminta bantuan ke mereka, sepertinya itu justru si agensi lebih berpihak ke majikan, guys. Jadi karena lemahnya hukum di sana dan mungkin karena lebih memilih pasrah begitu ya.
Karena kadang mereka itu mau meminta bantuan pun bingung mau meminta bantuan ke siapa, ya akhirnya ya itu tadi satu-satunya jalan ya hanya pasrah gitu. Bisa dipulangkan ke Indonesia pun mereka udah senang sekali, guys. Karena ada beberapa kasus-kasus yang dimana banyak sekali TKW-TKW yang tidak diperbolehkan pulang ke Indonesia dengan beberapa alasan, bahkan mereka itu banyak sekali sampai bertahun-tahun itu tidak digaji, bahkan tidak diperbolehkan memberikan kabar ke keluarganya di Indonesia. Makanya banyak sekali keluarga di Indonesia yang mengatakan ada salah seorang atau ada salah satu dari keluarganya itu bekerja di luar negeri hingga puluhan tahun tidak ada kabar sama sekali. Ya salah satunya karena banyak sekali majikan-majikan yang mengintimidasi seperti ini, guys. Ya, semoga saja sih kedepannya pihak agensi atau pemerintah di sana lebih peka ya pada para TKW atau pekerja yang bekerja di sana. Karena banyak sekali kasus-kasus seperti ini, guys. Ya, semoga saja sih tidak ada Mbak Karsi selanjutnya. Cukup Mbak Karsi ini saja ya. Ya, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, khususnya para TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri ya, pejuang keluarga. Semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang barokah, dan semoga saja diberikan majikan yang baik, diberikan kelancaran dalam mengais rizki, dan semoga saja kita bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.